Halo kita konyol. Kita udah lama nih nggak bikin kayak ginian. Terus kita pengen bikin soal model-model kayak bincang-bincang gitulah soal toxic relationship. Terus mungkin banyak yang belum tahu di sini yang masuk frame video siapa aja. Terus ya di sebelah kiri gue bakal kenalin, nama gue Barep. Sebelah gue namanya Ajo panggilannya, tapi nama sebenarnya adalah Suci banget pokoknya. Suci. Ini nih Terus sebelahnya Ajo namanya panggilannya Arab. Arab, nama sebenarnya lu siapa Arab sebenarnya Arab? Ini Haji Nunung. Haji Nunung toksik. Entah Haji Nunung nonton gimana bodoh. Namanya Yanuar Reja. Terus di situ sebelah Yanuar Reja panggilannya Ambon, namanya siapa Bun? Asli Bun? Hosea. Oke. Udah kenal lah ya mau saya. Udah kenal nih. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan gini, gue pengen nanya dikit aja nih. Kayak gimana sih menurut kalian toxic relationship tuh? Ya menurut gue sih toxic relationship kayak hubungan lu udah gak sehat banget, men. Kayak lu udah pernah kan nyobain? Gak sehat. Masuk zona situ. Gak sehat gimana tuh maksudnya? Kayak lu gimana ya? Nih, misalnya nih lu udah berhubungan nih, kayak di awal-awal tuh udah lu ngejalanin kesepakatan bareng nih. Asli. Di saat ada masalah yang bikin hubungan lu bener-bener gimana sih, kayak lu mau pergi sama temen terus cewek lu curiga. Asli. Itu karena apa? Karena lu ngebuat kayak misalnya di masa lalu pas hubungan lu ngebuat kesalahan kayak selingkuh. Asli. Terus? Jadi cewek lu terlalu apa ya? Terlalu ngekang lu banget. Dan lu juga ya? Nah, dan lu di situ juga pasti pengen cewek lu kagak jalan sama cowok lain kan. Jadi kayak udah nggak ada kepercayaan satu sama lain sih menurut gua. Kayak gitu aja. Tapi kalau dari posesif kata lu nyamber gak? Nyamber posesif coy. Nyamber ya? Nyamber. Misalnya salah satu yang posesif duluan, ntar pasti pasangannya ikut posesif gak sih? Iya, tergantung sih gua. Gimana? Kalau kata gua tergantung pasangannya. Kalau emang pasangannya dua-duanya egonya gede, ya gitu. Tapi gini. Nyamber. Gimana aja? Posesif ya. Posesif bisa dibilang toksik ya. Karena jatuhnya itu udah over. Iya. Sebenarnya sih kadang-kadang ya, sorry gue potong. Kadang-kadang ya ada orang yang pasangan yang suka sama yang pasangannya tuh posesif kadang-kadang. Ya. Jadi toxic relationship itu banyak kategorinya. Iya. Banyak kategorinya. Nah, setiap hubungan yang menurut lu merugikan, yang secara nggak langsung walaupun lu ngerasa nggak ngerugiin lu, tapi kalau orang lain ngerasa kayak lu udah sampai pusing-pusing begini, lu kepikiran mulu gitu, lu bukannya seneng tapi malah sedih terus gitu, itu udah termasuk toksik. Walaupun lu nggak posesifin, lu nggak diselingkuhin, lu cuman misal lu sebatas Ibaratnya nih nggak kayak nyaman sama hubungan lu, kayak- walaupun nggak ada masalah, itu udah toksik. Kayak lu udah ngejalanin, cuma kayak anjing gua nggak ada rasa, nggak ada feel lah. Beda, itu Beda. itu termasuk toksik, cuman gimana ya, jatuhnya apa ya, mungkin emang nggak cocok ya, bukannya Udah nggak cocok. ya. Kadang kayak gitu emang harus pisah, bukannya toksik, tapi emang lu bisa lanjutin, tapi lu yang hurtless, lu nggak ada rasa, lu nggak ada masalah, lu nggak bakal beban apa, tapi ya lu buat apa dilanjutin gitu ibaratnya. Berarti kita langsung lanjut aja nih ya ke pertanyaan. Oh, tadi udah ngasih pertanyaan ke orang. Udah emang? Udah. Terus kita coba langsung lanjut ke pertanyaan nih. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi pertanyaan nih. Bacain Jo. Langsung kita mulai aja. Langsung mulai. Ini yang pertama ada dari teman kita, namanya ya adalah pernah dirampok pokoknya sama mantan, nggak bisa cerita di mari, nggak bisa panjang-panjang di sini mah. Hah? Itu Pokoknya dia pernah dirampok pokoknya sama mantan. Dirampok sini kan ada banyak maknanya ya. Dirampok secara materi atau Hewani. hewani. kita bahas secara materi kali ya. Materi. Lebih seru, lebih seru. Mungkin diporotin ya. Mungkin diporotin Mungkin kayak diporotin. misalnya
abis dijajanin banyak terus ditinggal. Ya, Bisa. bisa jadi dia minta beliin terus. Minta beliin Beliin terus. HP, mobil, motor, rumah. Kuaci. Ya, kuaci. Kenapa kuaci? Itu sih menurut gua kalau rampok-rampok Kuaci itu ya, murah. Apaan? sering banget kayak kejadian kayak misalnya lu kalangan biasa aja, Nah, terus pasangan lu tuh udah hype banget gitu men. tapi kata gue sih ada juga yang gini sih. Apa namanya? Dia nggak tahu gimana pokoknya pengennya dibelanjain gitu sih. Ya, Tapi bisa. ada yang jahat. Kalau menurut gue jahatnya gini, dia udah nggak punya rasa nih sama kita. Terus dari situ dia bilang gini, kayak alih-alih kangen lah, ya guys sih, alih-alih kangen, otomatis kita ketemu dong. Iya. Nah, namanya cowok gimana sih, pengen cewek seneng. Benar. Terus dari situ ya cewek bilang kayak pengen jaket dari brand inilah gitu. Tanya dari pengalaman pribadi apa gimana? Enggak anjrit, Oh. kagak. Kan kita cuma nanya, ya. Tapi dikit lah, ada dikit. Terus dari situ ya udah belanjain nih. Terus dia seneng dong. Kita kan juga seneng namanya cowok ngeliat cewek kita seneng kan. Gimana sih, Cok? Terus dari situ kayak gitu. Gak lama kemudian dia ngilang, terus nyari-nyari kesalahan kita. Itu gimana tuh menurut lu? Itu tapi menurut gua Satu kata Apa? dimanfaatin. menurut gua kalau misalnya nggak terus-terusan belum masuk ke toxic sih. Tapi kok misalnya dimanfaatin nih, Seh. Terus dia langsung cabut, Cok. Itu nggak toxic sih menurut gua, emang dirampok. Itu namanya ngerampok jatuhnya sih. Tapi gini, lu masih dalam hubungan atau udah enggak? Masih lah. Masih. Kecuali kalau lagi PDKT. Termasuk toxic, termasuk toxic itu. Soalnya gimana ya? Ya lu gimana mau bilang toxic relationship kalau lu nggak dalam hubungan gitu. Walau lu dekat aja nih, gebetan itu termasuk gebetan itu termasuk relationship loh. Kalau lu udah putus, terus dia balik lagi, tapi lu nggak ada apa-apa nih, terus cuman jalan biasa, ya lu ibarat cuman kayak jalan sama temen. Terus dia minta, lu ngasih, lu salah. Lu udah putus ngapain lu kasih, ibaratnya gitu. Bego. Ya seenggaknya ada timbal baliknya lah, timbal balik dalam apapun. Misalnya lu udah dikasih apapun yang lu mau, kayak lu tahu cowok lu berjuang buat ngasih apapun yang lu pengen gitu. Terus lu juga kayak istilahnya tahu diri aja sih menurut gua, buat cewek-cewek yang di luar Jakarta. Di luar sana. Pertanyaan selanjutnya nih dari ya udah. Emang benar cewek yang dikasarin tapi tetap bertahan karena si cowok megang aib si cewek. Menurut lu benar apa enggak nih? Nggak salah. Gimana ya? Lu tuh cewek tai. Maksudnya cowok sama cewek tuh kodratnya sebenarnya sama. Gimana ya? Nih. Aduh, Gimana tadi omongan? gue sih maksudnya gue pernah jadi nih ngalamin nih, sih kayak gini. jadi nih cewek dia dikasarin nih sama si Iya. cowok ini, tapi dia udah pengen banget putus. Cuma Dia bertahan karena aib aib ada ditahan. punya aib ditahan. Menurut gue buat lu semua para cewek, lu harus kuat men. Lu harus berani buat nunjukin. Buat cowoknya Buat cowok lu sampah anjing. sampah. Gini Tapi- sekarang gini ya, kalau misalnya Lu beraninya udah ada hukumnya juga anjing. iya tuh, makanya gue bilang cewek harus berani kalau misalnya cowok nyimpen aib lu. Pasalnya apa nih, bapak moderator bapak apa nih? Kameramen. Soalnya kan apa ya? Lu tuh cowok anjing. Gue sih pada kodratnya lu cowok harus ngejaga cewek, nggak begitu. Ya. ya tapi emang bener cowok. Maksudnya Iya. kalau misalnya cewek digituin, kalau menurut gue ya, cewek juga harus Harus buat speak up. Iya, harus berani speak up karena udah ada hukumnya. Karena di balik lu speak up juga nanti banyak yang lindungin lu pasti. Kecuali emang lu yang bener-bener salah. Terus si cowok itu berani adu argumen, tapi tetep aja sih kalau misalnya nyebar aib itu menurut gua. Tapi emang itu berat banget bar, sumpah. Kayak lu udah berhubungan nih, ya kan? Terus ada aib nih, aibnya pasti gede banget lah. Dan pasti kita semua tahu lah ya, Nah. biasanya aibnya apa. Rahasia umum lah. Rahasia umum udah. Terus pas
pas dia pengen putus terus cowoknya begitu, menurut gue sih emang lo harus berani buat ngomong kalau lo udah nggak betah sih. Misalnya bisa ke best friend, bisa ke keluarga lu, biar lu nggak bisa anjing mendem-mendem buat itu sendiri, sumpah nggak bisa. Jatuhnya Ntar lu malah depresi, itu, Cok. jatuhnya masuk ke toxic relationship. Iya, Cok. Depresi dan. Kalau ini emang benar-benar toxic sih. Iya, iya. Lu udah nggak bisa dilanjutin kalau udah begini. Oke. Bacain Rap. Lanjut ya. Yoi. Ada pertanyaan lagi nih. Omongannya terlalu kasar. Hah? Bagi dia biasa, bagi kita menyakitin banget. Gimana tuh? Gimana Bar? Kalau gue ya, kalau menurut gue, lu harus banyakin lu jujur ke cowok lu sih. Kayak misalnya lu nggak suka dia ngomong kayak gini atau lu nggak suka timpalan dia yang kayak gini. Kan kadang kita nggak tahu kalau misalnya kita biasanya di tongkrongan nih atau sama orang biasa, kita kayak ngomong kayak gitu biasa aja. Maksudnya kayak gue tau nih lu nggak bakal baper gue ngomong kayak gini gitu, tapi kan nggak tahu kalau misalnya ke pasangan kita kayak gitu, terus pasangan kita juga nggak tahu kalau misalnya kita timpalin kayak gitu, dia ngerasa wah anjing sakit banget gitu. Kalau menurut gue lu harus sering-sering jujur aja sih, jangan ngambek pas ditanya bilangnya nggak apa-apa aja. Itu gue aduh parah cowok, gue nggak kurang suka sih kalau cewek kayak gitu. Gua bilang intinya sih komunikasi ya. Karena dalam hubungan itu komunikasi yang paling penting. Biar nggak terjadi salah paham. Bisa aja emang dia suka bercandanya begitu, tapi kalau lu nggak suka, dia bisa aja nggak bercanda kayak gitu. Iya, makanya lu harus komunikasi sih, jaga. Kalau menurut gua, makanya gua masuk jurusan komunikasi biar lu pada nyaman sama gue. Tapi emang pada bro, emang pada kodratnya cewek tuh nggak boleh kasarin, men. Nggak boleh. Iya, Nggak boleh. Boleh. Iya kan kasar juga ada Iya. tingkat-tingkatan sih. Ada juga cewek yang dikasarin, wah ini dia nganggapnya bercanda. Kan ada juga yang asik. Gua nggak bilang kayak gitu Tipe-tipe nggak cewek asik. sih, masing-masing tipe-tipe cewek lu sendiri. Iya. Pasangan lu sendiri sih. Selain komunikasi lu juga harus tahu tipe cewek lu tuh kayak gimana gitu. Kita lihat karakternya dulu ya. Nah, karakter. Lanjut. Udah, lanjut. Lanjut ganti. Diomelin di depan umum dan keluarga. Setelah putus, dia difitnah. Diomelin. Dia diomelin di depan umum sama keluarganya. Tai lu. Terus Setelah itu diputusin dan difitnah. difitnah sama Sama Keluarganya ngomelin. mantannya lah pasti. Mantannya kan dia mutusin. Terus abis itu difitnah. Gini. sebenarnya dalam konteks fitnahnya nggak tahu juga sih gimana ya. Dalam membela dalam diri apa? kali kayaknya si Soalnya kalau mantan udah ini. fitnah gitu udah miskom banget, tai. Ya sih gitu juga nggak bisa denger dari satu pihak doang kalau misalnya kayak gitu. Dia jadi tuh kayak membela diri gitu. Dia buat kesalahan, tapi dia nuduh-nuduh. Lu kenapa ngegas banget Raf? Kayak gitu. Kayak gimana nih? Dan Ya, kalau- next Next kali. aja ya. next Next. aja. Ini cukup gila sih. Ini susah sih. Wah, Next nih, pertanyaan selanjutnya. Oke. Pernah punya pacar, over, dependent, posesif juga. Ini udah. Belum over dependent. Udah ulang. Over dependent apa aja? Over dependent itu terlalu Iya, Pertama yang- ketergantungan. itu belum. Baca aja. Ya udah. Bacain dulu Raf. Tadi dikat ya, udah. Cut ya. Pertanyaan selanjutnya. Pernah punya pacar, open dependent, posesif juga. Pernah pas mau putusin, dia mau bunuh diri. astaga. Mau bunuh diri tuh. Ini baru toxic. Ini nih, Toxic Himalaya. ini bahasan yang bagus nih. Gua sampai bingung dah orang-orang yang pacaran tuh atau berhubungan sampai pengen bunuh diri. Asli. Mungkin dia udah terlalu kayak yakin banget sih. Udah terlalu yakin, udah terlalu percaya, terus pas benar-benar lihat kenyataannya gak sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia pikirin, dia ngerasa kayak depresi banget sampai mikir ke situ. Dia nggak mikir panjang gitu. Kayak hidup kayaknya sepele banget, tai. Iya. Enggak, Bi. Buat lu yang pengen bunuh diri udah dah, jangan dah. Kalau Cuma dalam buat gara-gara masalah sepele. enggak Gara-gara dalam masalah begini sepele. tuh ada dua. Yang pertama, emang dia benar-benar depresi, atau yang kedua itu cuma ancaman semata. Ya, bisa. Kalau yang dia benar-benar depresi itu ada banyak faktor. Bisa dia
sesatunya dia ada masalah di keluarga, broken home, jadi dia butuh dari pacarnya itu, akhirnya ketergantungan. Tuh, bisa juga. Bisa juga ada banyak. Nah kalau yang dia ngancem itu ya tandanya ibarat dia udah punya senjata lah buat apa, biar nggak putus sama lu, buat tetap sama lu. Bisa, bener. Akhirnya dia ngancem, gue ngancem aja lah, bunuh diri nih, ntar juga dia nggak bakal jadi putus sama gue gitu. Tapi ngeri juga men kalau misalnya anjing, misalnya dia diancam gitu, siapa sih yang kagak takut? Iya. Kadang-kadang kan kaum mawar tuh kan Iya. sedikit lebay. Iya emang. Bisa dibilang gertakan, bisa dibilang beneran. Tapi kalau Lanjut nih. misalnya emang kejadian beneran dia bunuh diri, kata lu itu ada hukumnya atau gimana? Gue kurang tahu sih ya kalau masalah hukum. Kayaknya ada, tapi gue nggak tahu pasal berapa ya. Tapi kalau dari pribadi gue sih, menurut gue selama nggak ada dorongan dari dari pihak yang lain, dia nggak salah. Iya. Tapi lu misalnya nih, lu nggak nyuruh dia bunuh diri, terus tiba-tiba dia bunuh diri, dia pengen sendiri, tapi terus lu merasa bersalah gak? Gimana? Misalnya cewek lu nih, Hmm. terus bilang kalau aku pengen bunuh diri aja lah. Hmm. Terus lu udah gak pengen nih, apa lu udah nyuruh, udah sih nggak usah, ngapain sih bego lu gini. Kita ada nahan-nahan. Dia terus bunuh diri beneran, lu Ah. merasa bersalah gak? Rasa bersalah pasti ada. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah jalannya. Apalagi kalau misalnya Ibarat lu Ah. mau mempertahankan aja, tapi kalau emang dianya mau bunuh diri, lu tetap rasa bersalah pasti. ya gimana ya kalau misalnya dia bunuh diri nih gara-gara lu nih, pasti berat banget anjing. Nah itu. Apalagi keluarganya men, kalau misalnya keluarganya tunggu dulu, Kalau bahas-bahas, bisa dibilang pembunuh anjing ya keluarganya kalau begitu. iya, bahas nyawa emang rumit sih. Makanya deh, jangan stop suicide. Kita ganti pertanyaan, oke? Ganti pertanyaan. Ini gue bacain ya. Menurut kalian gimana hubungan yang cuma didasari sama komitmen aja? Komitmen, gua termasuk sih. Maksudnya gimana sih? Komitmen kan emang harus, Cok. Gue tahu siapa. Nah, Kalau di hubungan mah, Oh, terus iya. maksudnya drop kayak lu udah chattingan nih, kita pacaran nih, gua nggak mau pacaran deh, yaudah kita saling ngejaga komitmen aja. Oh. Ngerti nggak sih? Nah, Iya. Kalau kayak gitu ya. itu ada plus minusnya sih. Iya, ada plus minusnya. Kalau menurut gua minusnya juga kalau misalnya seandainya dari salah satu pihaknya, misalnya amit-amit nih selingkuh, terus dari situ dia bisa ngebela apa? Kan kita nggak ada hubungan. Tuh, itu dia. Kan kita nggak ada hubungan. Terus dari situ ya menurut gua harus ada yang dikuatkan untuk menjadi alasan kalau misalnya lu salah, lu bisa disalahin. Tapi plusnya tau lu apa? Gak terlalu sakit hati. Susah sih. Kalau gak terlalu sakit hati, cewek kalau misalnya udah digituin tetap aja sih. Gue tipenya bodo amatan sih, Udah ke sumpah. bawah, udah ke bawah. Sama kita, bodo amatan. Kalau putus ya udah, kalau ya udah. Tapi kalau cewek kan kadang Ya sesungguhnya. walaupun masih ada rasa. Cewek itu selalu berbasis Komputer. Oh, bukan. Bukan. nyautnya goblok. Tapi kalau kata gue intinya kalau lu misalnya berbasis perasaan. apa ya, lu nggak pengen komitmen, nggak percaya komitmen sama seseorang, mending gak usah deh. Gak usah Iya, jalanin mending pakai nggak usah. komitmen. Mending nggak Mending usah. temenan aja. Mending temenan tapi kayak selalu ada. Apalagi lu orangnya butuh yang pasti-pasti. Stop komitmen. Stop komitmen. Lu harus ada yang mengikat, terus di dalam Komitmen mengikat itu itu lu harus komitmen. Komitmen itu hanya pemanis. Selalu, Rap. Oke, lanjut. Ganti ya. Menurut lu gimana sih kalau berjuang sendiri itu terus gak pernah dihargai? Itu toxic banget. Itu toxic. Berjuang sendiri gak pernah dihargain. Mau dihargain berapa nih? Kalau gua, aduh gimana ya, Cok? Lu pinter-pinteran sih. Pinter-pinteran. Lu pasti harus bisa. Ini cowok lu kenapa berubah? Itu satu. Lu harus cari tahu. Mungkinkah ada yang lain? Mungkinkah atau emang cuma bete doang? Atau mungkin emang butuh waktu? Kan lu emang harus riset ke cowok lu sendiri. Tapi menurut gue sih ya itu sih mungkin karena cowoknya udah gak nyaman gitu ya, apa gimana gitu. Nah makanya justru dari itu men, lu nanya cewek lu,
Tapi terkadang cowok juga sering bohong tai. Misalnya lu kenapa sih? Enggak sih. Maksudnya ya orang-orang yang udah pernah cerita ke gua yang berjuang sendiri ya ngerti. Lu kenapa sih berubah? Gua kayak berjuang sendiri. Nah, terus pasti cowoknya kadang-kadang nggak apa-apa. Cowok juga sering bilang nggak apa-apa anjing. Di balik nggak apa-apa itu pasti ada apa-apa men. Pasti hindarin kan. Pasti. Iya. Soalnya gimana ya? Pasangan tuh harus terbuka tai. Komunikasi, balik lagi komunikasi. Pasti kalau bilang nggak apa-apa nggak mungkin nggak ada apa-apa, nggak mungkin. Temen gue cowok banyak anjing. Tapi kalau misalnya menurut gua kalau nyelesain masalah, kalau misalnya apa kata gua sih nggak bisa lihat dari chat atau telepon aja. Lo emang harus ketemu. Harus. Tapi kadang-kadang nih, kalau udah ketemu itu tuh kayak rasanya anjing, maksudnya anjing gue masih cocok nih. Iya, jadi nggak mau bahas masalah tersebut. Itu sebenarnya masalah karena apa bete. Lu nggak ketemu nih. Sebenarnya emang kalau pasangan tuh gimana ya? Kalau pacaran kan lu tau sendiri beda sama nikah. Nikah nggak bakal bosen kali. Nikah nggak bakal bosen. Pacaran pasti bosen karena emang nggak sepenuhnya waktu lu nggak sama dia. Dan di saat lu nggak sama dia, di situ timbul rasa-rasa kayak gimana ya? Rasa-rasa lu kan 24 jam kagak 24 jam nih cetan, masa lu kagak jenuh sih? Asli. Nah, di situ kayak pasti kalau emang lu bener-bener setia sih, ya lu pasti bisa ngejaga. Dari Jose kayak gini. Kalau dari lu gimana, Bang? Kalau dari gua kalau masalah berjuang sendiri gimana ya? Apa namanya? Lu kalau misalnya lu ngerasa udah anjing gua kenapa kayak gini ya? Kayak gua yang ngerasa banget sayang sama dia, dianya biasa aja gitu kita. Kalau menurut gua mah kayak emang harus bener diomongin anjing. Kayak lu bikin quality time sama dia berdua, terus dari situ lu omongin itu. Jangan lu misalnya ketemu nih, terus dari situ udah lu seneng gitu sama dia. Jadi nggak ngomongin gitu, Bang. Jadi nggak ngomongin. Biasanya seringnya begitu. Nah, lu cari momen di mana pas udah mulai adem nih, udah mulai nggak berantem, nah terus lu omongin. Tapi jangan saling emosi. Jadi ntar berantem lagi kalau emosi. Menurut gue sih gitu sih. Terus sama kalau bisa sih adalah seminggu ketemu beberapa kali, jangan sampai kayak lost contact gitu, udah susah tuh. Apalagi LDR. Tapi menurut lu kalau udah berjuang sendiri gitu, milih bertahan apa pergi? Kalau menurut gua selama bisa dibenerin dan ada komitmen dari dua-duanya, menurut gua benerin aja sih. Kecuali emang dia udah ada yang lain atau dari salah satunya atau dia udah cuek sama lu gara-gara ada yang lain atau ada yang ngehasut dia buat sutup sama kita, kata gue sih udah balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau orang kayak gitu sampah banget ini. Ke pribadi masing-masing aja. Parah ya. Kalau lu emang pengen niatnya memperbaiki, ya udah. Kalau emang pengen cabut, ya udah. Lanjut. Ganti. Udah ya. Sebelum itu makasih dulu nih sama Torpedo. Kita udah dikasih walaupun cuma 3 nggak apa-apa. kita makasih banget kok. Padahal kita berempat, Bar. Padahal kita berempat Dikasih 3. join lah. Join. Lanjut. Ambil minum dong apa? Buka dulu ya Torpedo. Lanjut Jo. Lanjut Jo. Torpedo ya. Nggak ada nama lain gitu. Enak banget nih, langsung semangat. Makasih Torpedo. Makasih yang udah ngasih pertanyaannya. Pertanyaannya berguna semua kok. Dan mohon maaf kalau misalnya nggak dijawab, ada yang belum dijawab. Terus kalau misalnya kalian setuju banget nih, kayak pas nonton video ini kayak anjir, gue lagi di masa ini banget nih, gitu sih. Kayak anjir nih gue banget nih, gitu. Terus dari situ lu boleh komen kok di bawah video ini. Terus boleh, kalau nggak suka jangan like, di skip aja. Kalau suka lu pasti like. Terus kalau misalnya lu butuh nih, kayak anjing gue butuh banget nih, karena gue lagi di fase kayak gini kan. Whenever you ready gitu. Terus apa kalau misalnya kita disuruh buat konten gila-gilaan? Iya sumpah, bikin konten gila-gilaan gue pasti lakuin. Oke, kalau misalnya lu kurang kayak gini, kita bakal bikin 2 part kalau setuju. Oke, gitu aja. Gua sama Jose, ciao.